Kadang aku berpikir, apa arti hidup kalau hanya dihabiskan di kantor? Aku bahkan lupa kapan terakhir kali aku tertawa bersama keluarga. Mesin fotokopi yang berdengung ini seperti menggantikan suara hatiku, monoton dan tanpa jeda. Agus, kamu gak capek ya? Aku rasanya udah pengen lari aja dari sini. Kepala aku berat banget. Capek Siti, capek banget. Kalau aku berhenti kerja, keluargaku gimana? Anak-anak di rumah kan butuh makan. Aku nggak punya pilihan lain. Kamu tahu kan, kita kerja kayak mesin. Semua orang di sini kayak udah nggak punya hidup lagi. Masa hari Minggu aja tetap disuruh lembur? Bahkan Lebaran kemarin kita cuma dapat libur sehari. Apa mereka nggak punya hati? Kamu benar Siti, tapi ngomongin hati ke orang-orang kayak mereka itu sama aja kayak ngomong sama tembok. Siti benar, hidup kami di tempat ini nggak lebih dari roda yang terus berputar, dipaksa berjalan tanpa pernah berhenti. Tapi aku tahu, berhenti berarti menghancurkan keluarga aku. Hei kalian ini, jangan banyak ngeluh. Hidup itu ya begini. Kalau nggak kerja keras kita nggak bakal makan. Mau jadi apa kalau cuma mikirin libur aja? Bang Iwan, ngomong kayak gitu gampang. Tapi kita ini manusia bukan robot. Aku cuma pengen sehari aja bang. Sehari buat istirahat. Apa itu terlalu banyak? Hahaha, kadang aku mikir apa artinya hidup kalau begini terus. Tapi ya sudahlah, ini hidup yang aku pilih. Ruang ini membunuh kami perlahan, tapi nggak ada yang berani bicara karena kami tahu bicara pun nggak akan merubah apa-apa. Aku tahu ini ide yang buruk, tapi aku nggak bisa lagi diam. Kalau aku terus diam, aku hanya akan jadi bagian dari mereka yang menerima saja tanpa melawan. Masuk. Ada apa Agus? Cepat, saya sibuk. Pak, saya mau bicara soal jadwal kerja kita. Jadwal kerja? Memangnya ada masalah? Pak, kami nggak pernah dapat libur, bahkan di hari raya. Saya cuma mau tanya, kenapa? Bukannya itu hak karyawan. Hak? Kamu tahu apa soal hak Agus? Kamu di sini untuk kerja, bukan bersantai. Kalau kamu nggak suka, pintu keluar ada di sana. Pak, ini bukan soal santai, ini soal kemanusiaan. Kami juga manusia, Pak. Kami butuh istirahat. Teman-teman saya di lantai produksi udah mulai sakit-sakitan. Hah? Kemanusiaan? Kamu pikir perusahaan ini bisa jalan kalau semua orang minta libur? Agus, kalau kamu nggak mau kerja, banyak orang di luar sana yang mau menggantikan kamu. Aku tahu, aku nggak bisa menang melawan orang seperti dia. Tapi aku juga tahu kalau aku terus diam, aku hanya akan jadi bagian dari masalah. Hari itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana tempat ini membunuh kami. Dan itu jadi momen dimana aku merasa semuanya sudah terlalu jauh. Didi, kamu gak apa-apa? Wajah kamu pucat banget. Aku nggak apa-apa, cuma butuh istirahat sebentar. Tolong! Didi, bangun. Kamu kenapa? Jangan begini, Didi. Didi bangun! Tolong! Agus panggil bantuan! Bawa dia ke klinik. Setelah itu kalian semua kembali bekerja. Bapak nggak lihat apa? Didi sakit gara-gara kerja terus. Apa bapak nggak peduli sama kami? Kalian ini kerja atau mau protes? Kalau nggak mau kerja, silakan keluar saja. Aku ingin teriak, ingin melawan, tapi aku hanya bisa diam seperti pengecut. Dan di situ aku sadar, diam hanya membuatku jadi bagian dari masalah. Ada kalanya kamu harus berbicara dengan orang yang mungkin dipandang remeh oleh orang lain, tapi justru dari mereka, kamu bisa tahu kebenaran yang gak terlihat. Sandi, aku mau ngomong sebentar, penting. Ada apa Mas Agus? Malam-malam gini kamu nyari aku. Biasanya kamu cuma sapa-sapa doang.
Aku nggak mau ya ada yang dengar ini tentang kantor. Kalau tentang kantor mas, aku udah kebal dengar keluhan. Mau cerita apa? Aku cuma pengen tahu, kamu udah kerja di sini lama kan? Apa nggak pernah ada orang yang protes soal aturan kerja kita? Mas Agus, orang yang protes itu banyak. Tapi apa hasilnya? Nihil. Yang kerja di sini cuma dianggap angka. Manajemen gak peduli. Kalau ada yang keluar gampang, mereka cari penggantinya. Jawaban Sandi itu seperti pukulan telak buat aku. Jadi semua keluhan kami selama ini benar-benar nggak berarti. Jadi selama ini kita cuma diperas, disuruh kerja terus tanpa peduli kita ini manusia. Apa mereka nggak punya hati? Hati, hohoho. Mas, di atas itu yang dipikirin cuman duit. Karyawan kayak kita itu cuman alat. Kalau ada yang rusak ya dibuang. Udah biasa. Kamu serius? Bahkan nggak ada satupun yang berhasil bikin perubahan. Dulu ada satu orang, dia berani ngomong langsung ke pemilik. Tapi kamu tahu apa yang dia dapat? Dipecat mas, gak pakai babi bu. Sehari setelah ngomong, dia udah gak boleh masuk kantor lagi. Segitu kejamnya. Jadi kita ini cuma budak modern ya, disuruh kerja tanpa peduli kita gimana. Mas Agus, aku ngerti kamu kecewa. Tapi kalau kamu mau bertindak, pikirkan matang-matang. Di tempat ini, siapa aja yang melawan dianggap musuh. Mereka gak ragu-ragu buat ngorbanin siapa aja. Kata-kata Sandi itu terasa seperti peringatan. Tapi aku nggak bisa diam. Kalau nggak ada yang berani berdiri, semua orang akan tetap sama. Aku akan bertindak meski resikonya besar. Saat aku pulang, kelelahan nggak hanya ada di tubuhku, tapi juga di pikiranku. Rumahku seharusnya jadi tempat istirahat, tapi malam itu aku nggak bisa tenang. Kamu kenapa mas? Kelihatan gak tenang. Aku capek Rina, capek banget. Aku kerja kayak robot, gak pernah punya waktu buat kamu, buat anak-anak. Aku udah sering pulang jam 1 malam, lalu berangkat lagi jam 6 pagi. Apa hidup ini yang kita mau? Mas, aku ngerti kamu lelah. Tapi kita harus bersyukur kan? Setidaknya kita masih punya pekerjaan, masih bisa makan setiap hari. Bersyukur? Kamu tahu nggak Rina, mereka itu cuma peduli duit. Aku ini cuma angka buat mereka. Aku cuma mau kita punya waktu bareng sehari aja. Aku tahu mas, tapi kalau kamu bertindak gegabah, siapa yang bakal nanggung semuanya? Kita ini keluarga kecil mas, kita nggak bisa ngelawan mereka. Aku nggak bisa terus diam Rin. Kalau begini terus, aku cuma jadi budak. Aku nggak mau anak-anak kita tumbuh dilihat ayahnya kayak begini. Kata-kata Rina selalu jadi penenang buatku. Tapi kali ini rasa marah dan kecewaku udah terlalu besar. Aku gak bisa hanya mendengar dan menerima. Aku ngerti mas, tapi apa yang kamu bisa lakuin? Mereka itu kuat, kita ini cuma rakyat kecil. Entahlah Rin, tapi aku janji aku gak akan biarin ini terus terjadi. Aku akan lakukan sesuatu. Ketika seseorang sudah sampai pada titik di mana dia tidak lagi takut kehilangan, disitulah saat paling berbahaya. Malam itu aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku nggak punya pilihan lain. Kalau mereka nggak dengar kata-kata, mungkin mereka akan dengar suara ini. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku nggak peduli lagi. Mereka harus tahu rasanya ketika semuanya hilang dalam sekejap. Mas Agus, subuh-subuh begini di gudang ngapain? Rajin banget subuh udah datang. Nggak apa-apa Sandi, aku cuma cari dokumen lama buat laporan besok. Oh, ya udah, jangan lama-lama mas. Kalau ada yang lihat nanti kamu kena masalah. Aku tahu ini mungkin akhir dari semuanya, tapi aku nggak peduli. Kadang sesuatu harus dihancurkan agar ada yang baru bisa dibangun. Rencana ini sudah aku susun dengan matang, tapi ternyata ada orang yang peduli, bahkan mencoba menghentikanku. Meski begitu, suara di kepalaku terus meyakinkanku bahwa ini jalan satu-satunya. Agus, tolong. Aku tahu semuanya berat, tapi aku mohon jangan lakuin ini. Aku dengar dari Sandi, kamu bakar kantor kan? Agus, ini gila. Betul Gus, kamu pikir ini solusi? Apa kamu sadar apa yang bakal terjadi kalau kamu benar-benar melakukan ini? Kita semua bisa kena masalah Gus. Kalian nggak tahu apa yang aku rasain. Tiap hari aku lihat mereka nginjak harga diri kita. Kita diperlakukan kayak alat, kayak budak. Aku nggak bisa tinggal diam lagi.
Aku ngerti kamu marah, Gus, tapi ini bukan caranya. Kalau kamu bakar kantor ini, apa kamu pikir hidup kita bakal lebih baik? Enggak, Gus, kita semua malah bakal lebih menderita. Gus, kamu kan temanku dari dulu. Aku tahu kamu orangnya nggak pernah berhenti berjuang. Tapi sekarang kamu malah nyerah sama emosi. Kita bisa cari jalan lain, Gus. Kita lapor ke serikat, kita cari dukungan. Serikat, kamu pikir serikat itu peduli sama kita? Mereka udah dibeli, sama kayak semua orang di atas sana. Kalau nggak ada tindakan nyata, mereka nggak akan pernah berubah. Tapi Gus, kalau kamu lakuin ini, kita bakal kehilangan segalanya. Kita nggak cuma kehilangan kerjaan, tapi juga kehilangan kamu. Kamu mau lihat kami hancur? Kata-kata mereka membuat hatiku ragu, tapi amarah itu lebih kuat. Aku merasa ini sudah terlambat untuk dihentikan. Kalian gak ngerti, aku udah terlalu lama diam. Ini kesempatan terakhir buat kita lawan. Kalau aku gak lakuin ini sekarang, semuanya akan tetap sama. Kalau kamu tetap otot, aku bakal lapor ke Pak Herman. Sekarang juga, aku nggak akan biarin kamu bikin semuanya kacau. Lapor aja, tapi ingat ya Didi, kamu juga bakal ikut kena. Kamu pikir mereka bakal bedain siapa yang benar dan salah? Kita semua bakal dihancurin sama mereka. Maaf, tapi aku nggak bakal bisa mundur. Ini satu-satunya cara biar mereka tahu kita nggak main-main. Aku tahu mereka mencoba menghentikanku karena peduli, tapi di kepalaku, aku yakin ini adalah jalan yang benar. Ketika aku menyalakan api itu, aku pikir akan merasa puas, tapi rasa puas itu nggak pernah datang. Yang ada hanya kekosongan. Ini untuk kita semua. Maafkan aku kalau ini salah, tapi aku nggak lihat cara lain. Apa itu terasa seperti perwujudan amarah aku? Tapi kenapa di dalam hati aku merasa ini salah? Agus, apa yang kamu lakuin? Cepet keluar sebelum semuanya terlambat. Aku cuma mau mereka tahu rasanya dihancurin. Aku cuma mau mereka sadar. Agus, jangan bodoh. Kamu mati di sini. Saat itu aku mulai sadar. Mungkin aku terlalu jauh melangkah, tapi semuanya sudah terlambat. Aku kira semuanya akan berjalan sesuai rencana. Aku kira nggak akan ada yang terluka, tapi aku salah. Agus, Iwan masih di dalam. Dia belum keluar. Agus, jangan gila. Api itu udah terlalu besar. Kamu nggak akan selamat. Kalau aku nggak masuk, dia bisa mati. Aku nggak bisa tinggal diam. Iwan, di mana kamu? Jawab aku. Aku di sini, tolong. Aku bisa mendengar suaranya, tapi aku nggak bisa mencapainya. Rasa bersalah mulai memenuhi pikiranku. Maaf, aku nggak bisa. Kamu baik-baik aja kan? Mana Iwan? Aku nggak bisa nyelamatin dia. Aku terlambat. Saat itu aku sadar apa yang aku lakukan gak cuma menghancurkan mereka yang berkuasa, tapi juga menghancurkan orang-orang yang aku pedulikan. Setelah semuanya berakhir, aku tahu aku harus bertanggung jawab, tapi nggak lagi lari dari kenyataan. Aku harus menghadapi akibat dari apa yang telah aku lakukan. Agus, kamu, Iwan. Siti, ini tanggung jawab aku. Aku yang nyalain api itu. Aku yang harus tanggung jawab akibatnya. Tapi Gus, mereka nggak peduli alasanmu. Mereka cuma lihat apa yang kamu lakuin. Mereka nggak peduli benar atau salah. Biarin mereka lihat aku salah, aku nggak peduli. Yang penting mereka tahu ada yang salah di sini, di sistem ini.
Jadi kenapa kamu lakuin ini? Apa kamu sadar ini bisa masuk kategori kriminal berat? Saya tahu ini salah pak, tapi saya nggak punya pilihan lain. Saya cuma mau libur kerja, bukan buat saya aja, tapi buat semuanya. Kita ini manusia pak, bukan mesin. Kata-kataku mungkin terdengar naif, tapi itu yang aku rasain dan aku nggak akan mundur dari apa yang aku yakini. Kadang semua cerita kecil bisa jadi awal perubahan besar. Aku nggak pernah nyangka tulisan tentang Agus akan membuat peluang besar. Seorang karyawan biasa membakar gudang dokumen demi protes soal libur kerja. Ini lebih dari sekedar berita kriminal. Ada sesuatu di balik ini. Aku yakin. Agus, seorang karyawan sederhana, mengambil langkah ekstrim untuk melawan ketidakadilan. Tindakannya memang salah, tapi siapa yang benar-benar mendengarkan sebelum dia melakukannya? Sebuah tindakan berbahaya, tapi di balik api yang membakar kantor itu, ada nyala api lain yang lebih besar, yakni api perjuangan. Apa yang terjadi dengan perusahaan ini? Kenapa mereka bisa mengabaikan hak-hak dasar karyawannya? Bisa jadi ini bukan hanya tentang libur kerja, ini tentang pengabaian terhadap manusia. Aku harus segera terbitkan artikel tentang Agus ini. Agus, seorang pria yang tak pernah jadi berita utama sebelumnya, kini jadi sorotan. Ki ekstrim menantang status yang selama ini membuat para karyawan merasa terpinggirkan dan diperlakukan seakan-akan mereka bukan manusia. Agus tidak hanya menantang ketidakadilan yang dilihatnya, tapi ia mencoba memberi suara kepada mereka yang tidak bisa berbicara. PT Berkas Sejahtera harus bertanggung jawab. Karyawan juga manusia, bukan budak. Kalau mereka merasa diperlakukan gak adil, kita harus dengar. Ini bukan hanya soal kerja, ini soal hak manusia. Salut sama Agus kadang. Kita perlu cara ekstrim buat bikin orang sadar. Yang penting dia berani memperjuangkan apa yang dia percaya, meskipun itu salah. Jujur, gue dulu gak pernah peduli sama kondisi kerja karyawan. Tapi setelah baca ini, gue jadi mikir, kita sering banget gak ngertiin apa yang mereka rasain. Kita semua di sini satu untuk alasan keadilan. Agus mungkin salah dalam cara, tapi apa yang dia perjuangkan itu benar. Kita semua merasakannya. Kita semua telah cukup lama diam. Sekarang saatnya kita suarakan hak kita. Kita butuh libur yang layak. Kita butuh dihargai sebagai manusia, bukan mesin. Penjara bukan tempat yang aku bayangkan untuk akhir dari cerita ini, tapi di sini aku punya waktu untuk berpikir, dan aku mulai melihat perjuangan itu memang berat, tapi bisa membawa perubahan. Agus, aku harap kamu baik-baik aja di sana. Aku cuma mau bilang, perusahaan akhirnya setuju kasih kita libur mingguan karena mereka bilang ini buat mencegah kejadian serupa. Aku tahu ini gak akan terjadi tanpa kamu. Terima kasih, Gus. Aku kehilangan kebebasanku, tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih besar, hak untuk bermimpi tentang dunia yang lebih adil.